Anak-anakku sekalian, siswa-siswi keterampilan operator komputer, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang tata cara menginstal website madrasah menggunakan theme sekolah. Jadi theme yang akan kita gunakan inilah. Pertama, web madrasah. Di web madrasah menggunakan CMS WordPress. Kemudian dua, theme-nya sekolah Pemading dari Cius. Ini. Jadi hari ini kita install. Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya. Satu, tentu saja buka Gmail yang berisi informasi akun Flash panel kalian. Kemudian yang kedua, setelah buka Gmail, login ke Flash panel. 3, membuat subdomain untuk web madrasah. 4, mengatur PHP version. 5, nah ini karena kita lihat lah. Kita coba dulu langkah-langkah ini. Yang pertama, kita membuka akun Gmail. Ini misalkan informasinya sudah ada. Jadi nanti tolong dicari email yang berisi rincian informasi akun hosting. Oke, ini control panel login place-nya. Ini username, ini passwordnya. Oke. Kita sudah. Jadi kalau sudah, ini kebetulan Bapak tadi sudah masuk, Bapak logout dulu lah. Nah, jadi nanti tampilannya ketika kita ini mau login, nanti seperti ini. Jadi masukkan username, password sebagaimana yang sudah dikirimkan oleh pihak Pangeran Co-ID. Login. Kemudian langkah kedua, login tadi sudah lah, membuat subdomain. Oke, di sini ini tampilannya seperti inilah. Nah, jadi kita mau menambahkan subdomain. Jadi di menu website dan domain sini yang sebelah kiri paling atas, ini klik add subdomain. Kemudian karena kita pengen bikin website sekolah ya, di subdomain kita tuliskan saja sekolah MTS Nurul Islam ID. Yang lain-lainnya jangan diutak-atik, kita klik OK. Oke, sudah. Sekarang kita lihat apakah sudah berhasil kita menambahkan subdomain. Nah, ini sudah. Oke. Yang langkah berikutnya, jika sudah, mengatur PHP version. Ini PHP versionnya di sini di DevTool sini versi 8.0. Untuk WordPress minimal 7,4. Ya, kita cek dulu. Kelemahannya yang website hosting gratis ini adalah kita tidak bisa mengutak-atik ini. Tidak bisa mengutak-atik ini. Memory limit, back execution time dan seterusnya tidak bisa diutak-atik. Tapi nanti kita coba untuk ada salah satu trik juga config PHP-nya, nanti mudah-mudahan nanti bisa. Jadi seperti ini dulu lah. Jadi untuk memastikan saja bahwa PHP-nya versi ini. Nah, mungkin jika kalian melihat tulisan outdate, jadi outdate ini maksudnya
sudah agak ketinggalan lah versi PHP-nya. Padahal sudah lumayan tinggi lah 8.0 nih. Misalkan kalian bertanya, Pak, boleh tidak kami ganti PHP versionnya ke versi yang di atas, misalkan versi yang saat ini tersedia paling tinggi 8.2. Silahkan kita coba aja langsung ya ke versi 8.2. Sekarang kita apply dan kita oke. Sebenarnya diklik oke juga bisa lah langsung. Nah, jadi yang membedakan nanti spek hosting itu di bagian sini, di bagian performance-nya ini. Setiap hosting beda-beda lah, tergantung nanti seberapa mahal atau murah hosting tersebut. Kita klik OK. Sudah mengatur PHP version sudah. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk install CMS WordPress ini. Ada cara gampang, ada cara susah. Ada cara gampang, ada cara susah lah. Bapak ajarkan dulu cara susahnya. Cara susah, dan ini belum tentu bisa berhasil. Jadi, tapi ini juga wajib dikuasai kalian, cara susah ini. Jadi nanti setelah cara susah, nanti Bapak akan ajarkan cara gampangnya. Sebenarnya di video sebelumnya juga ada cara gampangnya. Kita coba dulu ya cara susah. Cara susah yang pertama adalah, ini nomor 5 lah, kita membuat database untuk web madrasah. Membuat database dan user database untuk madrasah. Kemudian yang keenam, kita upload file CMS WordPress ke hosting. Nah, ini dua cara ini adalah cara yang agak sedikit susah, cuman wajib kalian kuasai supaya nanti ke depannya bisa menggunakan cara ini. Oke, kita buat dulu database. Ini di menu sini file and database, ada klik database. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi, ini kebetulan sudah ada satu database, ini kita add database. Nah, misalkan kita bikin database name-nya sekolah. Yalah, nama database-nya sekolah. Kemudian alamat subdomain. Nah, alamat database ini digunakan untuk apa gitu. Jadi kita gunakan untuk domain sekolah MTS Nur Islam nih tadi. Subdomain yang kita bikin. Nah, kemudian supaya nanti tidak bingung karena ada banyak ada beberapa user kita bikin lah. Jadi yang database ini nanti usernya yang ini. Kita samakan aja supaya nanti kalian tidak bingung. Yang jika sebenarnya usernya bisa aja satu untuk beberapa subdomain. Nah, tapi karena Bapak ingin mengajarkan supaya nanti kalian tidak bingung, jadi ketika kalian bikin database apa, untuk keperluan apa, username database tersebut bikin juga yang sama. Jadi ini untuk pemula biasanya Bapak mengajarkan yang seperti itu. Kemudian passwordnya tidak usah yang repot-repot. Sekolah 2023 misalkan. Nah, yang penting asal strong aja. Oke lah, ini kemudian kita tuliskan sekali lagi ini. Nah, yang di bagian sini jangan dicentang. Jadi kalau dicentang ini jika kalian mau bikin satu user database untuk semua database yang kalian bikin. Nah, ini nanti di penjelasan lain akan kita akan praktekkan juga. Tapi ini ceritanya satu database user. Jadi setiap database itu ada usernya sendiri, ada adminnya lah, semacam admin kayak gitu sendiri. Oke, inilah sekarang kita oke. Nah, baiklah, kita sudah dapat. Ini kita copy dulu ya, supaya nanti tidak bingung. Jadi database name-nya ini, kemudian
database usernya sama, passwordnya sekolah 2023 tadi lah, mudah-mudahan lucu. Oke, sudah. Jika sudah bikin database ini, kita lanjut ke langkah ke-6, yakni mengupload. Nah, di bagian mengupload sinilah yang kadang bisa gagal, sangat tergantung spek hostingnya. Oke, kita masuk ke menu file ya. Kemudian jika kalian perhatikan di sebelah sini, sebelah kiri sini kan ada folder yang terbentuk nih, sekolah MTS Nurul Islam. Nah, biasanya Bapak naruh semacam folder zip yang file-file yang master lah untuk itu tuh di sini. Makanya Bapak bikin semacam ada bikin folder baru master. Jika kalian belum bikin, nanti caranya gampang lah. Di sini ada tanda plus. Nah, ini kita bisa create directory untuk bikin semacam folder lah, folder baru di hosting kita. Ini karena Bapak sudah bikin master, jadi Bapak upload dulu ke sini lah. Dan ingat akan aplikasi kita kan mau nginstal ini. Nah, makanya dalam bentuk file zip, Bapak lupa file zip. Jadi dalam bentuk zip, jangan dalam bentuk RAR, karena bentuk RAR nanti tidak bisa diekstrak. Oke. Bapak sudah siapkan juga ini. Nah, kebetulan kita WordPress ngambil yang versi terbaru per hari ini tadi Bapak download WordPress versi 6.4.2. Kita cobalah ini, kita upload filenya. Kemudian kita masuk ke folder yang sudah kita siapkan tadi. Nah, seperti ini. Jadi sangat tergantung sekali, kecepatannya tergantung hosting kalian dan juga jaringan internet kalian. Seperti ini sudah. Nah, jika sudah, ini kita ekstrak. Ini tinggal diklik aja, dia akan ngekstrak sendiri. Nah, seperti ini. Diklik satu kali, dia akan ngekstrak. Kita klik OK. Oke, jika sudah akan muncul sebuah folder namanya WordPress ini. Nah, folder WordPress ini yang kita klik sekali lagi, kemudian menghasilkan beberapa folder dan file. Nah, seberataan atau semua file dan folder ini yang kita pindahkan. Jadi caranya kita klik ini, nanti terselect semua lah. Kemudian kita klik copy. Kemudian setelah kita klik copy, mau kita taruh kemana nih? Nah, kita kan naruhnya di subdomain sekolah MTS Nurul Islam. Ini kita klik sini. Jadi kalau sudah diklik, diperhatikanlah benar-benar terklik tuh warnanya agak berubah ke abu-abuan sedikit, tapi abu-abunya masih kurang tebal nih abu-abunya. Nah, pokoknya pastikan saja kalian sudah mengklik subdomain yang benar. Kalau sudah, kita klik OK. Maka dia akan mengcopy. Mengapa di-copy? Supaya nanti ketika kalian mau pakai untuk subdomain lain masih bisa. Ini kita lihatlah, subdomain ini sudah bisa. Oke, sudah masuk ya. Nah, sebelum kita melanjutkan menginstal ini, install ini. Nah, kita harus menyiapkan dulu catatan, makanya kemudian Bapak bikin catatannya, database name-nya Bapak catat ke sini, database usernya juga Bapak catat ke sini. Kecuali password tadi yang Bapak lupa lah. Ya, kita cobalah. Nanti kalau misalkan salah, nanti diberitahukan oleh WordPress bahwa ini keliru passwordnya. Oke, kita masuk ke yang nomor 7. Install CMS WordPress. Sebenarnya kalian di langkah-langkah ini kurang lebih sama kayak kalian nginstal WordPress di localhost ya, kalau masih ingat, pakai SAM. Oke, kita masuk sekolah MTS Nurul Islam GWIS ID.
Oh, satu kita lupa nih, satu ya, kita lupa. Harusnya kita membuat dulu. Nah, ini tambahannya lah. Tambahannya berarti sebelum kita install, berarti langkah ketujuh. Langkah ketujuh ini adalah setting SSL namanya untuk subdomain. Setting SSL lah. Jadi menunya di sini, ya, di menunya sini, menu website dan domain. Kita klik subdomain yang baru kita bikin tadi. Ada satu ternyata yang harus kita lakukan. Nah, ini SSL-nya. Ini SSL-nya atau security-nya itu harus kita instalkan dulu. Nih, klik install. Kemudian settingan seperti ini biarkan saja, kita klik get it free. Karena kadang-kadang ketika kita mau install CMS WordPress itu dimintanya harus menggunakan HTTPS atau ada security-nya lah, SSL seperti ini. Kita tunggu dulu sebentar, dia berproses. Nah, ini sudah terinstall lah, sudah terinstall. Jadi nanti kalau kita kembali ke website domain sini, kita masuk lagi ke menu ini nanti statusnya sudah berubah lagi. Oke, kita cobalah, kita coba. Nah, ini kan ada bisa nih copy domain name, kita copy, kemudian kita taruh ke browser seperti ini. Nah, jika seperti ini tadi gunanya SSL, ini kita tambahkan HTTPS. Nah, seperti ini. Oke, jika seperti ini, masih seperti ini berarti cache browser namanya. Jadi dia masih belum mengenali subdomain ini. Jadi kita pindahkan saja ke mode penyamaran. Ini mode penyamaran lah, mode incognito. Kita coba di sini. HTTPS sekolah Intas Nur Islam. Oke, masih belum bisa. Kita lihat apa nih masalahnya. Jika menemui masalah seperti ini, kita coba PHP versionnya kita turunkan saja ya, menjadi 7 atau kita turunkan menjadi 8 lah. Kita oke. Siapa tahu mungkin PHP versionnya ketinggian juga malah bermasalah. Kita sekarang coba sekali lagi. Masih belum bisa. Kecuali mungkin jika mereka batasi subdomainnya. Oke, sementara kita coba subdomain yang lain, RDM mungkin, apakah masih bermasalah? Oke, bisa lah, artinya sebenarnya tidak ada masalah di subdomain ini. Kita coba aja pindahkan yang asalnya di subdomain, kita coba pindahkan ke domain utama. Kebetulan kan domain utamanya belum ada nih, MTS Nurul Islam Biz ID ini kosongan, belum ada apapun. Nah, sekarang kita coba CMS WordPress yang ini kita pindahkan ke domain utama. Ini kita pindahkan ke domain utama, HTTP doc nih lah utamanya. Oke, kita copy, kemudian kita move. Kalau tadi kan copy, ini kita move aja. Ini kita taruh. Kalau domain utama letaknya di HTTP doc ini. Sekarang kita oke. Oh ya, satu file tadi terbawa. Nah, ini satu file terbawa. Jadi harusnya indeks HTML-nya harus kita hapus nih. Ini kita hapus dulu. Kemudian jangan-jangan yang tadi, yang ini terbawa indeks HTML ini tadi. Nah, kita coba hapus sekali lagi lah. Ini Bapak lupa juga, harusnya dihapus ya. Kita coba sekali lagi ya, yang HTTP docs ini tadi ya. Kita move sekali lagi.
ke sekolah. Oke. Oke, sekarang kita harusnya sih bisa lah. Karena tadi Bapak lupa, ya file index HTML-nya masih terbaca, masih belum kita hapus. Harusnya ada tambahan lah, nah ini kan bisa. Setting SSL untuk subdomain, berarti nomor 8, ini harus dilakukan. Hapus atau delete file index HTML di folder yang akan diinstal, folder subdomain. Nah, sudahlah bisa ini. Nah, ini harusnya kalau sudah sampai ke sini sih kalian sudah gampang lah, sudah bisa bikinnya. Klik lanjutkan. Nah, seperti ini nama basis data segala macam dimintalah. Nah, sekarang ini tadi gunanya nama basis data. Nama basis data kita ambil yang ini. Kemudian nama pengguna juga ini. Sandi. Mudah-mudahan betul ini tadi ya. Selebihnya yang lain jangan utak-atik. Cukup 3 ini saja, kita klik kirim. Oke, berhasil lah. Berarti sudah pas aja tadi. Kita tuliskan nama sekolah. Nama pengguna admin. Nanti passwordnya boleh supaya strong lah. Dan ini boleh nanti kita gunakan. Atau kalian punya password sendiri juga silakan. Yang penting dicatat. Kalau Bapak biasanya punya kebiasaan untuk dicatat. Atau kalau kita gunakan sekolah 2023 ini mau lah. Ini periweek. Berarti kan Kerakawa. Nah, berarti kita pakai aja yang ini tadi ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Karena syaratnya harus strong. Nah, email ini kalian gunakan saja email yang email pribadi kalian juga tidak masalah. Oke, kalau sudah adminnya ini nama pengguna admin, atau Bapak ganti aja MTS Nurul Islam BJM. Nah, berarti nama pengguna atau nama adminnya untuk masuk ke admin berarti ini. Sekali lagi Bapak catat supaya tidak kelupaan. Kita install WordPress. Ada error serius. Kita masuk. Ini MTS Nurul Islam BJM. Oh iya, ini tadi mungkin sebenarnya sudah terinstall ya lah, sudah terinstall. Yang penting kita coba aja. Kita log masuk. Nah, seperti ini. Kita save saja supaya tidak lupa. Ini sudah. Nah, kalau sudah sampai ke sini, langkah selanjutnya kalian bisa diingat-ingat kembali lah pelajaran kita yang terdahulu tentang apa yang harus dilakukan ketika kita mau install atau mau membenahi sebuah website sekolah yang berbasis CMS. Misalnya Bapak tunjukkan ya, misalkan semua postnya harus dihapus dulu. Kemudian laman ini juga harus dihapus. Oke, kemudian apalagi? Iya, betul, pengaturan umum diatur. Pengaturan umumnya ini sudah betul, tinggal slogan boleh. Misalkan jalan Ayani kilometer 5 Banjarmasin, bisa alamat atau bisa moto Semboyan dan seterusnya boleh. Nah, ini zona waktunya kita pilih zona waktu yang berlaku di Banjarmasin, yakni UTC plus 8. Kalau tanggal nih bebas saja. Nah, kemudian kalau jam biasanya Bapak gunakan format yang 24 jam. Berikutnya setelah pengaturan umum, pengaturan membaca. Nah, tapi membaca ini kan karena kita belum menentukan berandanya, jadi nanti diatur kemudian. Ini yang paling penting yang terakhir, permalink.
Permaling ini kita pilih nama tulisan. Kita klik simpan perubahan. Sudah. Jika sudah, yang harus kita hapus juga plugin terpasang. Jadi plugin ini yang kada terpakai kita hapus saja. Ini Akismet ini sebenarnya terpakai lah, tapi untuk saat ini kita tidak bahas dulu, atau mungkin tidak usah kita hapus. Nanti di video berikutnya akan Bapak jelaskan cara untuk men-setting anti spam Akismet, karena ini online, di online kan. Ini Akismet ini Bapak kira penting juga. Oke, setelah itu apa nak? Iya betul, kita tambahkan plugin baru. Yang pertama harus kita install adalah Editor Classic. Setelah Editor Classic, kemudian dan kita aktifkan, kemudian kita mengunggah tema. Nah, mengunggah tema itu bisa lewat sini atau bisa lewat Flash Panel. Kita coba dulu ya pakai mengunggah tema baru. Ini nanti juga kita hapus lah supaya nanti tidak berat website kita karena kada terpakai yang 3 ini. Sebelum dihapus kita tambahkan dulu tema baru. Tambahkan tema baru, kemudian pilih unggah tema. Kita choose file, kita ambil tema web sekolah lah, yang ini tema sekolah ini kita open, kemudian kita install sekarang. Oke, kalau sudah kita aktifkan. Nah, seperti ini. Sudah. Kalau sudah, berarti tema yang terdahulu bisa kita hapus. Kemudian yang ini juga kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Ya. Kemudian ini sudah muncul seperti ini. Langkah berikutnya bisa kalian tonton di video yang lain, video Bapak. Nanti di bagian deskripsi Bapak akan tuliskan link video yang harus kalian tonton untuk meneruskan ini. Nah, ini kan sudah jadi nih, tinggal nanti ngutak-ngatik saja. Dan ini rasanya Bapak kita sudah berapa kali lah praktek cara merubah tampilan website sekolah atau website madrasah seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, cukup ini dulu lah. Nanti selanjutnya kita akan sama-sama belajar meneruskan setelah berhasil menginstal tema sekolah di CMS WordPress kita di Flash Panel gratisan ini. Nanti kita lanjutkan bagaimana cara menghias mengutak-atik tampilan website kita. Demikian dari Bapak.